warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan. Kami dari Sanggar Tasna Kriya Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Kami dari bidang pertanian. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba praktek menyemai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Ayo. Nah, ini coba kamera di-shoot. Ini adalah ruangan untuk penyemaian. Di desa kami biasanya disebut dengan gubuk. Mungkin kalau di desa-desa lain nggak tahu. Nah, ini gunanya apa? Di sini kan ada plastik atau apa dasar atasnya. Ini gunanya untuk menyaring matahari supaya tidak terkena tanaman secara langsung, sehingga tanaman tidak mati. Ayo langsung saja kita mulai praktek menyemai tanaman. Sebelum kita praktek menyemai, kita akan berbagi pengetahuan tentang sebuah tanah. Oke, Kang Maji, ini di depanmu ada tanah, ini tanah apa? Ini adalah tanah humus. Tanah humus itu biasanya bertekstur halus dan gembur. Terus biasanya dapat dari mana? Tanah humus itu biasanya berada di bagian bumi yang paling atas dan yang sudah ditumbuhi rumputan. Terus bedanya yang ditumbuhi rumputan kalau yang dengan yang belum itu? Bedanya kalau yang belum ditumbuhi rumputan itu teksturnya agak keras dan nutrisinya kurang. Berarti lebih baik kita mencari yang di mana itu biasanya yang di bawah rumputan yang sudah ditumbuhi. Oke, jadi untuk memilih tanah apa Miki? Humus. Untuk yang lebih baik itu yang sudah ditumbuhi rumputan. Katanya yang apa? Banyak nutrisinya. Seperti itu. Mungkin bisa diterangkan oleh Kang Ohed apa itu tanah walet? Ya, ini adalah tanah walet. Tanah walet adalah tanah yang ada di pinggiran sungai karena terkena banjir. Teksturnya hampir sama dengan pasir. Nah, ini untuk apa Kang, ini tanahnya Kang? Ini untuk penyemaian. Berarti nanti praktek penyemaian menggunakan tanah ini, tanah walet ini. Mungkin bisa diterangkan kandungan dalam ini tanah waletnya. Kandungan nutrisinya ini lebih bagus, lebih halus Dari dibandingkan apa ini ya? dibandingkan dengan tanah pasir. Dengan pasir. Nah, seperti itu keterangan tentang tanah walet. Nanti yang selanjutnya ada tanah lain. Tanah apa Kang ini Kang? Ini tanah padas. Tanah ini berasal dari tepi sungai. Terus Tidak mudah untuk ditanami kenapa kok nggak bisa ditanami Kang? karena teksturnya keras. Ya. Itulah tadi jenis-jenis tanah untuk perbandingan. Ada tanah tadi, ada tanah pertama tanah humus, yang kedua tanah walet, dan yang terakhir tanah padas. Ini untuk selanjutnya kita mau praktek penyemaian menggunakan tanah walet. Ini sebelum kita mulai praktek, ini yang terakhir ada kompos. Kompos inilah untuk campuran walet tadi. Monggo bisa dijelaskan Kang Haris tanah waletnya, tanah walet humusnya. Langsung mau diterangkan ini kompos apa ini, jenis apa ini Kang? Kotoran kambing. Terus kok bisa halus seperti ini Kang? Biasanya kan kalau tanah kalau kotoran kambing itu kan ada kayak apa jenenge, kelereng-kelerengnya ada bulat-bulatnya itu. Kok ini bisa sudah halus ini? Karena sebelum itu diayak dulu untuk memisahkan dari butir-butirannya. Iya. Apakah ini tanah kotoran kambingnya sudah difermentasi apa lembe apa jenenge lagi keluar terus diayak napa pripun enggak?
Ya sebelum itu dibiarkan beberapa minggu. Oh, berarti ini untuk teman-teman yang mau nanam untuk komposnya organik, sebelum menggunakan harus difermentasi dulu atau didiamkan selama beberapa minggu untuk menghilangkan zat-zat gasnya. Untuk selanjutnya langsung saja kita praktek penyemaian. Apa saja bahan-bahannya, Kang? Monggo disiapkan. Kasih dulu saja kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah tanah walet. Mengapa kita gunakan tanah walet? Karena teksturnya lembut dan baik untuk pertumbuhan akar. Yang kedua adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini untuk campuran tanah walet tadi. Dan yang ketiga adalah plastik atau polybag kecil untuk wadah campuran tanah dan kompos tadi. Yang keempat adalah kotak untuk wadah plastik yang sudah diisi dengan campuran tanah dan kompos. Yang kelima adalah biji yang akan kita tanam. Dan yang keenam alat untuk menakar. Aplikasiannya kita campur dengan perbandingan 1:1. Ini dia wadahnya, kita campur langsung saja. Lalu kita aduk rata. Dan tanah yang sudah dicampur tadi ke dalam polybag. Untuk pengisian saya sarankan jangan terlalu penuh dan jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu penuh itu airnya tidak bisa meresap sampai ke dalam, sedangkan kalau terlalu sedikit itu airnya tanahnya jadi terlalu sedikit atau menyusut. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lihat yang sudah penuh kotaknya. Ini adalah contoh kotak yang sudah penuh. Baiklah, langsung saja kita praktek untuk penyemaiannya. Sebelum kita masukkan biji, sebaiknya tanah disiram dulu agar basah dan biji cepat tumbuh. Kalau sudah, kita buat lubang untuk penanaman. Jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam biji bisa busuk, dan kalau terlalu dangkal biji akan mudah keluar. Langsung saja kita masukkan. Untuk satu polybag itu 1 biji ya, jangan terlalu banyak. Lalu kita tutup kembali tanahnya. Ya, selesai sudah praktek kita dalam penyemaian. Untuk kedepannya akan mengamati lebih lanjut hasil dari penyemaian kita. Sekian, terima kasih.
Oke teman-teman, baru saja kita telah mempelajari dari proses tanah dan juga proses penyemaian hingga proses penaburan bibit. Mungkin cukup itu yang bisa kita bagikan. Untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman lebih banyak dan ilmu lebih banyak, bisa membantu kita untuk menambah ilmu lah. Bisa kalian kirim di bawah ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini alapannya. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.